tentang poligami. Apa katanya? Apa memang ya tentang poligami? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, itu ujungnya. Bakalnya fankihu ma tabalakum. Apa ujungnya? Aduh, itu yang terlupa di tengah. Oh iya. Minan nisa. Saya itu kelemahan saya memang. Kadang-kadang dapat ayat di pangkal dulu kadang-kadang lupa. Itu dia, masna wa sulasa wa ruba. Maka saya kalau ada ke imam, saya tak mau, jarang saya ke depannya di imam. Takut lupa yang di tengah itu. Di awal ingat. Nah, jadi Pak Imam jalan. Kalau tak ada baru saya maju. Baca ayat yang pendek-pendek. Kemudian dalam agama begitu juga. Kalau orang itu sama-sama berilmu, pilih yang lebih tua jadi imam. Ayo pilih yang lebih tua. Nah, itu diutamakan yang lebih berilmu gitu ya. Nah, kembali kepada ayat tadi seperti disampaikan Imam. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Diberikan solusi oleh Allah, jalan keluar dari problema Eropa yang kelebihan wanitanya 7,8 juta. Apa solusinya? Jalan keluarnya boleh poligami bagi siapa yang mampu. Boleh ambil satu, ambil dua. Tapi kalau tidak mampu, saja jadilah. Ini satu pun dia tidak mau. Ini memang mereka sudah ateis. Itu tidak teis bertuhan. Satu pun dia tidak mau, ingin bebas saja. Ya Allah, wanitanya sama juga seperti di Prancis, seperti di Inggris. Wanitanya juga tidak mau punya suami. Kenapa? Nanti suami harus digosokkan pakaiannya, disediakan minumannya. Ada mau dia? Ingin bebas. Apa akibatnya? Akibatnya ingin bebas, tidak mau terikat satu dengan yang lain. Maka wanita-wanita Prancis maraton dia pagi-pagi di sepanjang pantai itu. Kawannya siapa? Anjing, kawan. Karena anjing tadi disuruh kemana-mana mau. Katanya lebih baik berteman dengan anjing dari berteman dengan manusia. Sampai-sampai di Prancis itu ada suatu tugas khusus di sepanjang pantai itu, yang di pasir-pasir banyak itu, ada petugas khusus membungkus tai anjing. Saking banyaknya orang berteman dengan anjing di sana. Kenapa? Karena anjing itu tak pernah merasa terbebani. Walaupun sudah dipukul dia, dikasih makan dia senang lagi. Nah, kalau manusia tidak. Itulah akibatnya kalau orang tak beragama, hanya berdasarkan kesenangan kebebasan saja. Liberty. Dia menginginkan kebebasan, bebas segala-galanya, bergaul bebas, dari aturan agama bebas, dalam kehidupannya bebas, dalam kehidupan seksnya bebas, yang disebut dengan free sex atau samenleven dalam bahasa Belanda. Samen itu sama-sama, leven hidup bersama saja tanpa ikatan. Masya Allah. Jadi Eropa, Belanda, Prancis, Inggris, Amerika sangat memerlukan Islam. Maka datanglah pendakwah Islam ke sana. Yang datang ke Inggris itu orang Pakistan, orang India, bekas jajahan Inggris, orang Malaysia. Dilihatlah oleh wanita-wanita yang selalu berteman dengan anjing tadi itu sepanjang pantai. Itulah temannya sampai hari tuanya. Dia lihat, bahagia banyak orang Pakistan membawa anak-anaknya ke pantai, istrinya, anaknya bahagia. Bukan aku yang bahagia berteman dengan anjing. Dibawa lagi, dia lihat orang Pakistan begitu. Apa namanya? Islam. Lihat lagi orang Malaysia. Suami istri santai ke sana bawa anaknya. Bahagia, dia bertanggung jawab terhadap anaknya, kepuasan batinnya muncul. Menyayangi istrinya. Normal jiwanya. Kalau dia merasa sedih, jadi masalah, dia banyak sholat tahajud. Kalau mereka begitu ada masalah, minuman keras.
Ada lagi mereka yang larinya ke narkoba, lari kepada ekstasi. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui, kalau di Belanda itu ekstasi itu halal, boleh. Apalagi yang lebih rendah dari ekstasi itu. Jadi pilot-pilot mereka ada di antaranya yang pakai ekstasi. Dosen saya orang Belanda, namanya Karel Setanbri. Dia ahli dalam berbagai agama, antropologi agama. Waktu saya S2 tahun 2002. Heran juga saya UIN ini, kok orang kafir dijadikan dosen S2. Padahal orang Islam banyak kok yang ahli antropologi. Ini orang kafir dari Belanda, Karel Setanbri, pasti dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi dia bercerita, saya ya katanya mengkonsumsi ekstasi itu tidak mau. Tapi karena dosen-dosen juga di lingkungan saya, saudara-saudara saya, adik saya, kakak saya, sekali seminggu dia mencampakkan dirinya untuk istirahat, dia mengkonsumsi sabu-sabu. Sabu-sabu ini katanya lebih ringan daripada ekstasi. Nah, saya cobalah katanya. Penasaran juga saya bertahun-tahun katanya, sampai umur 40 tahun. Nah, dicobanya. Tapi mencoba saya sedikit aja, nggak mau banyak-banyak. Sekedar ingin tahu. Itu dalam bahasa Inggris namanya curiosity. Curious, ingin tahu saja. Ingin tahu saja, bukan ingin menikmati enggak. Dia ambilnya sedikit adiknya, sedikit aja, dijilat lidahnya, lalu dia minum. Sebelum itu katanya diberitahunya kepada adik-adiknya, kawan-kawannya, kalau saya mabuk nanti entah saya pergi ke jalan dari pantai ini, entah saya kemana, tolong pegang saya ya. Saya sekali ini ingin mencoba. Nah, siap-siaplah kawannya mau megang. Dia ingin coba. Dia ada dosen juga dia. Nah, coba ingin coba. Dicobanya sedikit saja. Apa katanya, berbaringlah saya di pantai itu, di tengah pasir menghadap ke gelombang yang menuju pantai. Gelombang itu sebetulnya kecil saja, hanya 50 cm atau 20 cm menghadap ke pantai. Tapi terasa oleh saya setelah menyentuh gelombang itu tinggi sekali, beratus-ratus meter. Dia mendekat kepada saya, dia rendah. Dilihat lagi, tinggi sekali. Itu katanya. Yang keduanya ada suara musik jauh suara musik itu. Bagai-bagai kedengaran, antara kedengaran dengan tidak. Terasa oleh saya besar sekali suara musik itu, dan memicu di otak saya itu, karena rupanya sabu-sabu itu langsung menuju otak. Memicu di otak saya untuk saya bergerak. Maka bergeraklah dia seperti orang zikir. Dia zikir sendiri melalui ekstasinya itu, tapi tidak ada baca apa-apa. Nah, berapa lama saya mengalami itu? Katanya hampir 1 jam. Kayak ini rupanya orang menikmati sabu-sabu itu. Bintang atau bulan nampak dari jauh, apapun benda-benda langit kelihatan kecil jauh, setelah itu besar rasanya. Dan dirinya sendiri masa besar sekali, orang lain kelihatan kecil, dia sendiri yang besar. Masya Allah. Jadi ada polisi memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah, banyak menangkap remaja-remaja anak sekolah yang ekstasi di Pekanbaru ini. Kira-kira 10 tahun yang lalu, anak saya ada di situ. Anak saya menceritakan, ya, kenapa orang itu sabu-sabu dan ekstasi? Katanya orang yang sudah minum sabu-sabu ekstasi itu merasa dirinya ini besar sekali, orang lainnya kecil, dan dirinya bahagia sekali. Dia yang punya dunia, sedangkan orang lain itu hanya kontrak di dunia dia. Jadi dunia ini dia yang punya, yang lain itu hanya meminjam, numpang bahagia. Dia yang paling bahagia. Nah, sesuai dengan kata dosen Belanda tadi, Karel Setanbri. Sebetulnya bukan setan, ya, Stan. E-nya tidak perlu ini. Karel Setanbri. Buku-bukunya banyak itu tentang antropologi. Atau kita lihat di YouTube nanti, antropolog Karel Setanbri. Itu ketemu nanti itu. Nah, itulah yang merusak otak-otak Amerika, yang suka memerangi orang, yang suka meledakkan bom dan membalikkan fakta.
Dunia mereka yang berbuat jahat disuruh dikatakannya dunia Islam. Mereka yang teroris dituduhnya Islam ya teroris. Masya Allah.